Bagaimana Ibu memahami definisi arsip dalam konteks organisasi modern saat ini? Arsip mudah dicari sama mudah Data. didata. Terus kemudian apakah semua jenis media penyimpanan fisik atau digital itu sudah dianggap baik, Bu? Sudah baik untuk baik. Untuk penyimpanannya udah baik untuk penyimpanannya secara digital. Terus arsip apa saja yang dikategorikan sebagai arsip dinamis dan statis di MBU dan pergudangan? Arsip dinamis dan statis yaitu mudah dicari dan mudah didata. Untuk kriteria pengklarifikasian arsip menjadi aktif, inaktif, vital dan terjaga di MBU dan pergudangan bagaimana, Bu? Untuk klarifikasi aktif itu periodenya di atas 5 tahun, untuk aktif di bawah 5 tahun, untuk yang inaktif di atas 5 tahun. Untuk inaktifnya di atas 5 tahun? Ya. Bukan di bawahnya 5 tahun. Kalau aktif kan masih digunakan berarti ya, di maksudnya 5... paling untuk aktif itu maksimal 5 tahun. Oh, berarti untuk ke bawahnya berarti inaktif. Kalau vital dan terjaganya, Bu? Vital itu ada surat perjanjian, ada OK, ada BA, itu harus terjaga, nggak boleh semuanya akses. Berarti hanya tertentu ya, Bu ya. Untuk di MBU dan pergudangan sendiri memiliki prosedur formal untuk menetapkan jenis arsip, enggak, Bu? Enggak, cuman kita untuk prosedurnya ya seperti 4 tadi. Yang aktif, inaktif, sama vital, sama terjaga ya tadi. Kalau proses untuk pengelolaan arsip dari penciptaan hingga pemusnahan di perusahaan itu bagaimana, Bu? Untuk penciptaan arsip itu memang kan dari unit masing-masing. Kemudian nanti ranahnya itu kemana sih arsip ini fisiknya. Kalau misalkan surat perjanjian ini kan paling akhir itu ada di legal. Terus untuk OKBA itu paling akhir ada di akuntansi. Jadi untuk kita hanya penyimpanan secara Google Drive atau secara digitalnya aja. Untuk sistem pengarsipan digital sendiri itu berperan dalam pengelolaan arsip saat ini itu bagaimana, Bu? Bagaimana sistem pengarsipan digital berperan dalam pengelolaan arsip? Untuk sistem digital sangat baik karena kita cepat untuk mencari. Kalau misalkan arsip itu secara fisik, kita kan butuh banyak ruangan, terus kita juga carinya tuh susah. Tapi kalau digital kita hanya filter nama aja sudah ketemu, kan seperti itu. Lebih mudah dicari. Untuk sistem pengarsipannya saat ini digunakan itu sudah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi apa belum, Bu? Untuk dengan indikator efektivitas tadi kan pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, sama tanggung jawab. Untuk yang sudah diterapkan sama MBU itu sebenarnya sudah efektif, tapi tergantung sama personilnya masing-masing. Apakah dia disiplin atau tidak untuk dalam melakukan pengarsipan seperti itu. Berarti untuk sistemnya sudah efektivitas, namun dari personilnya sendiri itu sudah apa belumnya tergantung personilnya. Apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem pengelolaan arsip saat ini, Bu? Kendalanya pertama personil, kedisiplinan personil ya pertama. Yang kedua, karena kita pengarsipan melalui Google Drive, berarti kita membutuhkan berlangganan, terus juga membutuhkan jaringan internet. Jadi kendalanya ketika tidak ada jaringan internet, maka kita tidak bisa mengelola arsip itu. Nah, untuk evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengarsipan di bidang MBU dan pergudangan sendiri itu bagaimana, Bu? Kita lakukan setiap 1 bulan sekali di akhir bulan. Seperti itu. Nah, untuk memahami konsep siklus hidup arsip itu kan ada 5 yaitu pembuatan, pemeliharaan, penggunaan arsip, penilaian arsip, dan pemusnahan arsip. Nah, di bidang MBU dan pergudangan itu dari 5 siklus hidup arsip tersebut sudah melakukan sampai mana, Bu? Kita sudah melakukan sebenarnya sampai pemusnahan. Cuman pemusnahan itu kita biasanya bermemo ke bidang umum.
Jadi yang berhak untuk melakukan pemusnahan itu di bidang umum. Seperti itu. Berarti di MBU dan pergudangan tidak ada akses untuk pemusnahan arsip. Ya, kita tidak lakukan itu. Berarti ada sendiri yang Iya. melakukan. Terus kemudian jenis arsip yang umumnya dihasilkan oleh unit MBU apa? Surat perjanjian, order kerja, berita acara, sama surat menyurat. Nah, untuk standar atau pedoman tertentu dalam proses penciptaan arsip di MBU dan pergudangan itu apakah ada, Bu? Untuk pedomanan kita tidak ada, jadi kita hanya sesuai kebutuhan aja. Kalau strategi yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi arsip dari kerusakan fisik maupun digital. Kita melakukan backup. Selain di Google Drive, kita melakukan backup di lewat ini flash disk atau hard disk. Itu yang digital, Bu. Yang fisiknya berarti? Yang fisiknya kita untuk arsip itu sebenarnya ada di mana sih sebenarnya? Kalau misalkan surat perjanjian kan kita serahkan ke legal. Jadi untuk pengarsipan udah di unitnya masing-masing. Sesuai suratnya tadi kemana gitu, Bu ya. Untuk kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai nilai guna arsip gitu, Bu? Kriteria ya kembali lagi ke apa tadi gunanya, aktif, inaktif. Vital sama terjaga itu tadi. Nah, siapa saja yang memiliki wewenang untuk menggunakan arsip, Bu? Ini untuk tim administrasi MBU dan pergudangan itu punya wewenang sama kepala bidang. Berarti semua admin sama kepala gudangnya itu, Bu? Iya. Kepala gudang, Bu? Kepala bidang. Oh, kepala bidang. Maaf, Bu. Berarti kayak Basti ini berarti ini, Bu ya. Untuk prosedur resmi yang harus dilalui, maaf Bu Ralat. Ini terakhir, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam menerapkan siklus hidup arsip secara menyeluruh? Tantangan besar Dalam menerapkan siklus hidup arsip secara menyeluruh dari kayak pembuatan, pemeliharaan, penggunaan, penilaian dan pemusnahan. Oke, untuk pembuatan Oke. Pembuatan itu biasanya gini, kalau misalkan arsip itu sudah ada draftnya, kita biasanya gampang. Tapi kalau belum ada draftnya atau itu jenis baru, kita kan harus searching. Biasanya seperti itu. Terus habis itu pemeliharaan. Oke. Sepertinya untuk yang paling besar ini di pemeliharaan tantangannya. Contohnya, Bu? Contohnya seperti itu tadi. Ketika arsip ini tidak aman, kondisi tidak aman atau gampang diakses oleh orang lain. Jadi gimana sih upaya-upaya kita biar ini mengamankan seperti itu? Itu yang sudah dilakukan di bidang MBU untuk melakukan pengamanan itu bagaimana, Bu? Nah, untuk melakukan pengamanan seperti ini. Jadi dulu MBU itu untuk seluruh admin, dia tuh bisa mengakses dalam satu email aja. Dalam satu email MBU. Namun sekarang mungkin lagi maraknya hacker atau scamming. Jadi untuk pemegang kendali itu di saya sebagai kepala regu administrasi. Untuk ini tim saya hanya berikan akses dari emailnya masing-masing. Saya berikan akses misalkan tim A, orang A, petugas A. Ini gunanya dia tuh tugasnya hanya OKBA, ya udah saya hanya berikan akses OKBA. Terus untuk yang ini, yang B, dia tugasnya hanya surat perjanjian, ya saya hanya berikan akses untuk surat perjanjian. Berarti selain Ibu itu admin yang lain hanya bisa mengakses sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi Ibu bisa mengakses semuanya ya. Untuk yang penggunaannya, Bu, apakah ada kendala? Tantangan terbesarnya? Penggunaannya sangat berpengaruh sama ini. Jaringan internet. Berarti kalau trouble ganggu itu, Bu ya. Nah, untuk penilaian arsipnya, Bu, ada tantangan terbesar sendiri? Penilaian arsip sebenarnya nggak terlalu ini sih nggak terlalu berat, karena kan sebenarnya kita kan sudah ada kayak seperti laporan breakdown. Jadi kita nyocokin aja di laporan itu sama arsip yang ada di drive itu ada apa enggak. Ketika nggak ada, kita baru ini koordinasi sama orang yang bersangkutan, tolong diupload atau tolong disubmit seperti itu.
mengingatkan sebagai reminder aja. Kalau untuk pemusnahan itu kembali ke umum lagi Bu ya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah.